Singkatnya, investasi jangka pendek merupakan investasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Umumnya memiliki risiko jauh lebih besar dan tidak memiliki efek compounding yang begitu signifikan. Kenapa nggak begitu signifikan? Efek compounding merupakan keuntungan yang hanya bisa didapatkan dari keuntungan sebelumnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi di mana dana yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo, minimal 1 tahun. Investasi jangka pendek bisa dikatakan sama seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapatkan penghasilan tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian investasi, yang kedua mampu menjelaskan klasifikasi investasi, yang ketiga mampu menjelaskan investasi jangka, yang keempat mampu menjelaskan bentuk investasi jangka pendek beserta contoh soalnya, yang kelima mampu menjelaskan biaya investasi, yang keenam, mampu menjelaskan nilai tercatat investasi atau carry amount on investment. Yang terakhir, mampu menjelaskan pelepasan investasi atau disposal of investment dan pemindahan investasi. Pengertian investasi. Definisi investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Perlakuan akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya diatur dalam PSAK 13. Properti investasi didefinisikan dalam PSAK 13 sebagai properti yaitu tanah dan bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau untuk kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam bisnis atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Baik properti yang dikuasai oleh pemilik maupun oleh penyewa atau lese melalui sewa pembiayaan dapat dikelompokkan sebagai properti investasi. Namun hak atas properti yang dimiliki oleh lese melalui sewa operasi dapat dikelompokkan dan dicatat sebagai properti investasi selama properti tersebut tidak bertentangan dengan definisi properti investasi dan lese menggunakan model nilai wajar. Klasifikasi investasi. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar, sedangkan investasi jangka pendek merupakan kelompok investasi lancar. Investasi berupa pembelian surat-surat berharga seperti saham dan obligasi yang dikeluarkan perusahaan lain melalui bursa saham dan efek. Apabila pembelian surat-surat berharga untuk dijual kembali dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun, maka dimasukkan dalam investasi jangka pendek. Tujuan investasi jangka pendek dari keuntungan harga jual surat berharga yang diharapkan naik di kemudian hari, seperti harga jual dikurangi harga perolehannya. Sedangkan investasi jangka panjang bertujuan untuk memperoleh dividen seperti bagian laba dari saham tersebut atau pendapatan bunga seperti kupon dari obligasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi jangka pendek. Nah, untuk pengertian investasi jangka pendek itu sendiri adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan atau kurang. Kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapatan. Karena itu, kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama masa tidak terpakainya kas tersebut. Karena jangka waktu tidak dipakainya kas itu relatif pendek, maka investasinya juga dilakukan dalam jangka pendek.
Investasi jangka pendek bisa dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat bank atau surat-surat berharga yaitu saham, seperti efek ekuitas dan obligasi atau itu efek utang. Efek yang dibeli dalam dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklarifikasikan dalam kelompok atau yang disebut dengan diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan juga penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Jenis-jenis investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi jangka pendek dalam saham. Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham ikut serta memodali suatu perseroan terbatas atau PT. Dengan demikian dapat dikatakan ikut memiliki suatu perseroan terbatas. Pemegang saham akan memperoleh manfaat dari hasil penanaman modal berupa bagian laba dari perseroan terbatas yang disebut dengan laba dividen. Besarnya dividen yang diterima oleh penanam modal atau investor tergantung pada laba yang diperoleh PT. Jika PT memperoleh laba yang besar, maka pemegang saham akan memperoleh bagian laba yang besar pula, dan apabila PT hanya memperoleh laba yang sedikit, maka bagian laba yang diterima pemegang saham hanya sedikit. Bahkan jika PT menderita rugi, maka para pemegang saham menanggung kerugian PT sebatas modal penyertaannya. Yang kedua, investasi jangka pendek dalam obligasi. Obligasi adalah surat bukti yang menyatakan pemegangnya memberikan pinjaman sejumlah uang pada badan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Orang yang menanamkan modalnya akan mendapat manfaat berupa bunga yang tetap. Besarnya bunga yang diterima tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh. Pembelian obligasi dicatat di sebelah debit, akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya, dan mengkredit akun kas menurut harga jualnya. Sedangkan selisih yang terjadi antara harga beli dengan harga perolehannya dicatat sebelah debit akun beban bunga obligasi. Bunga obligasi adalah bunga yang diperhitungkan kepada pembeli dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir bunga obligasi sampai dengan tanggal pembelian obligasi. Bunga tersebut disebut dengan bunga berjalan dan merupakan unsur harga beli atau harga jual obligasi dan unsur harga perolehan. Saya Vincent Halim Simbolon akan menjelaskan contoh dari investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Contoh investasi jangka pendek yaitu semisal harga 500 lembar saham pada PT Naruto sebesar Rp100.000 dengan kurs 80% dan harga materai Rp750.000. Maka harga nominal saham 500 lembar dikali dengan 100.000 sama dengan 50 juta dan harga profit 80% dari 50 juta sama dengan 40 juta. 40 juta ditambah dengan harga materai 750.000. Maka jurnal yang dapat kita buat seperti surat-surat berharga sebesar 40.750.000 di debit dan kas sebesar 40.750.000 di kredit. Selanjutnya, contoh investasi jangka pendek dalam obligasi. Semisal tanggal pembelian obligasi 15 Mei 2008, tanggal kupon dihitung mulai dari 1 Mei sampai dengan 1 November. Lamanya bunga berjalan dihitung dari tanggal terdekat penjual beli obligasi, yakni tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15 Mei. Lamanya dari tanggal 1 November sampai dengan 15 Mei yaitu 6 bulan. 6 bulan dikali dengan 30 hari sebanyak 180 hari. 180 hari dikurang dengan 14 hari, maka lamanya bunga berjalan yaitu 164 hari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai biaya investasi. Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek. Jika suatu atau sebagian investasi diperoleh dengan penerbitan saham atau surat berharga lain, maka biaya perolehannya adalah nilai wajar dari surat berharga yang diterbitkan dan bukan nilai nominal atau value.
Jika sesuatu atau sebagian investasi diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva lain, biaya perolehan investasi tersebut ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar dari aktiva yang diserahkan atau dapat juga menggunakan nilai wajar dari aktiva yang diperoleh apabila dianggap lebih andal berdasarkan data atau bukti yang tersedia. Selanjutnya adalah nilai tercatat investasi atau biasa disebut carrying amount of investment. Terdapat pendapat berbeda mengenai nilai tercatat yang tepat untuk investasi lancar. Ada yang menekankan bahwa untuk laporan keuangan yang dipersiapkan menurut biaya perolehan, aturan umum tentang biaya dan nilai bersih yang direalisasi, yang mana yang lebih rendah dapat diterapkan pada investasi. Dan karena kebanyakan investasi lancar dapat dipasarkan, nilai tercatatnya adalah biaya atau nilai pasar mana yang lebih rendah. Dengan kata lain, metode ini memberikan nilai neraca yang wajar dan tidak menyebabkan pengakuan keuntungan yang tidak direalisasi dalam penghasilan. Adapun pendapat lain mengenai investasi lancar yang merupakan substitusi kas adalah menilainya dengan nilai wajar, yakni dengan nilai pasar. Perusahaan tidak memperhatikan unsur harga perolehan, melainkan kas yang dapat diperoleh dengan menjualnya kembali. Persediaan dengan investasi lancar merupakan hal yang berbeda. Investasi lancar dapat dengan mudah dijual, sedangkan laba tidak dapat diakui sebelum penjualan persediaan dipastikan. Perhatian perusahaan biasanya langsung pada nilai keseluruhan dari portofolio investasi lancar dan bukan pada investasi individual. Karena investasi tersebut dimiliki secara kolektif sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Maka sejalan dengan pandangan ini, investasi dicatat pada biaya atau nilai pasar yang mana yang lebih rendah dinilai pada suatu portofolio agregat dalam total atau dengan kategori investasi dan tidak pada basis investasi individual. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penggunaan dasar portofolio menghasilkan kerugian yang dikompensasi dengan keuntungan yang tidak direalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan investasi atau disposal of investment dan juga pemindahan investasi. Nah, untuk pelepasan investasi dapat terjadi karena itu ada kerusakan, penjualan, bencana, dan juga peraturan pemerintah dan sebagainya, sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh perusahaan. Pada penjualan suatu investasi, selisih antara nilai tercatat dan hasil yang akan dikeluarkan dari neto diakui pada pelaporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penjualan. Setiap penurunan nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada yang terendah antara biaya dan nilai pada pasar dalam dasar portofolio dilakukan terhadap biaya penilaian secara agregat. Investasi individu tetap dicatat pada biaya. Dengan demikian, laba atau rugi penjualan suatu investasi itu atau individual didasarkan pada biaya perolehan. Namun penurunan agregat pada nilai pasar dari portofolio tersebut akan ditentukan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang ketika melihat setiap peluang atau kesempatan dalam berinvestasi. Maka jangan heran jika investasi yang ada keuntungan dapat diraih. Terima kasih yang sudah menonton. Kami harap video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.